Mana itu efek mubahalah? Oh, karena imam kami belum pernah mendoakan. Belum pernah apa? Aksi 411 2016 di depan istana presiden. Saya masih ingat doanya. Allahumma alaika bi Jokowi wa awani. Ya Allah, hancurkanlah Jokowi dan gerombolannya. Itu artinya. Allahumma farrik jam'ahum wa syattit syamlahum wa dammihrum tadmira. Ya Rabb, ya Rabbana. Masih ada doanya. 4 November 2016 itu doa dipanjatkan. Itu masih jabatan Presiden Joko Widodo periode pertama. 4 November 2016 itu masih periode pertama. 2019 Pilpres. Boro-boro kena efek mubahalah. Menang lagi dapat 2 periode. Kemana itu efek mubahalah? What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kok efek mubahalah itu nggak nyampe ke istana presiden? Itu kata mulut si Bahar, Prabowo pengkhianat. Kenapa nggak kena efek mubahalah Prabowo? Malah jadi Menteri Pertahanan. Bukannya makin jatuh, ambruk, tersungkur, tenggelam, malah jadi Menhan. Yang katanya mujahid, yang katanya pejuang, bahkan masuk ketua PA kalau tidak salah di daerah Jawa Timur, Al-Ustadz Al-Mukarram Fahim Mawardi, kena kasus cabul. Itu efek mubahalah bukan itu? Saya nanya doang. Jangan-jangan Fahim itu dia kena efek mubahalah sehingga cosplay jadi pemain Persija dengan nomor punggung 101. Bukankah musuh utamanya adalah Istana Negara dan isi-isinya doanya macam-macam sampai Jokowi dipanggil Jokodok, sampai mengatakan Jokowi banci? Bukankah saking bencinya itu? Tapi kenapa nggak pernah kena efek mubahalah? Gus Nur teman BL, makanya tidak di roasting. Saya sudah bahas Gus Nur tadi, masalah mubahalah. Keyakinan dia masih seperti itu, ya silahkan. Saya tidak bisa merubah dia. Saya bilang tadi, Gus Nur itu bukan pencetak mubahalah mandiri, bukan pencetus mubahalah mandiri, bukan. Bukan. Dia mengikuti. Dan saya juga dulu mengikuti itu. Cuman saya pakai akal saya pelajari itu mubahalah. Udah saya bahas barusan. Anda kemana? Ya, Ustadz Bakhtiar Nasir juga dikatakan pengkhianat, Haikal Hasan dikatakan pengkhianat, Prabowo dikatakan pengkhianat. Kalian tidak paham itu sinyal. Sinyal untuk membunuh karakter. Prabowo pengkhianat. Tahun kemarin kalau nggak salah dikatakan itu. Untuk membunuh karakter seorang Pak Prabowo Subianto supaya di Pilpres 2024 nanti nggak bisa naik. Kenapa? Di benak umat sudah tertanam dia pengkhianat. Yang mengatakan adalah yang maha mulia di kalangan manusia saat ini. Itu metode pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Coba saya tanya, yang meyakini itu, ya, yang meyakini bahwasanya Prabowo pengkhianat, coba tunjukkan di mana letak khianatnya. Coba, dari tadi komen saya nggak baca semua. Kalau ada komen yang jawab itu saya baca, saya jawab. Coba kalian tunjukkan di mana letak pengkhianatan seorang Pak Prabowo Subianto. Di mana letak pengkhianatannya? Coba tunjukkan. Yang percaya dengan omongan mulut si Bahar yang mengatakan Prabowo pengkhianat, coba tunjukkan di mana letak pengkhianatan Prabowo. Coba tunjukkan. Coba komen. Saya baca, saya jawab nanti komennya. Yang nggak ada lah, nggak ada semua. Saya pengen yang ada. Coba mana bentuk pengkhianatan Prabowo itu yang dikatakan sama junjungan kalian? Nggak ada. Oke, nggak ada saya bahas. Saya ada-adakan versi kalian. Kemungkinan terindikasi Prabowo khianat karena apa? Karena bergabung dengan istana, ya. Karena bergabung dengan istana jadi Kemenhan, jadi Menhan, Menteri Pertahanan. Oke. Kalau menurut kalian itu khianat karena dia bergabung dengan Joko Widodo, Pak Jokowi,
Justru kalian lebih khianat kalian yang di ijtima ulama itu karena mengangkat Prabowo, yang dulu Prabowo itu mengangkat Jokowi di Pilgub DKI. Siapa yang pengkhianat? Kalau karena seorang Prabowo Subianto dikatakan khianat karena kedekatannya dengan Joko Widodo, sekarang saya tanya, yang ngusung Prabowo di Pilpres 2019 itu siapa? Ijtima ulama. Kelompok kalian. Kenapa kalian usung seorang Pak Prabowo Subianto? Kenapa kalian usung? Hah? Kenapa? Kenapa kalian usung? Salah itu kalian usung. Kenapa salah? Karena Pak Prabowo adalah salah satu ketua umum partai lewat Gerindra yang mengusung Joko Widodo dan Ahok atau Basuki Cahayapurnama di Pilgub DKI. Kenapa kalian pilih dia? Di mana khianatnya? Punya otak. Dua, mulut si Bahar mengatakan kalau Prabowo itu berkhianat. Kita kembali ke ijtima ulama. Ada beberapa puluh butir perjanjian antara tim ijtima ulama dengan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, dan seterusnya. Yang mana semua poin itu berlaku apabila Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno jadi presiden dan wakil presiden. Kontrak politik. Dan itu tidak terwujud, maka perjanjian itu batal. Di mana khianatnya? Kecuali Prabowo lolos, Pak Prabowo Subianto jadi presiden Republik Indonesia dan wakilnya adalah Pak Sandiaga Salahuddin Uno atau Pak Sandi. Capres cawapres menjadi presiden dan wakil presiden. Lolos. Setelah lolos jadi RI 1 Prabowo, dia tidak memenuhi butir-butir perjanjian di ijtima ulama tersebut. Dia pengkhianat. Dia pengkhianat itu namanya. Ini enggak, Prabowo enggak jadi presiden. Sedangkan isi dari butir-butir perjanjian kontrak politik di ijtima ulama apabila Prabowo jadi presiden. Dan dia tidak jadi presiden. Pilpres dengan seluruh sengketanya selesai, ya Prabowo bebas mau melangkahkan kakinya kemanapun. Karena itu tidak diatur dalam ijtima ulama. Kecuali di ijtima ulama tersebut, poin terakhir, apabila Prabowo Sandi tidak menang di Pilpres 2019, maka Prabowo maupun Sandi tidak boleh bergabung dengan istana. Ditandatanganilah sama Prabowo. Kalau poin itu ada, kemudian Prabowo kalah di Pilpres, masuk ke istana jadi Kemenhan, dia wajar dicap pengkhianat. Bung Lubis mengatakan, Bahar itu pada hakikatnya, pada hakikinya itu dia sudah game over. Bahar dan Rizik juga yang menyeret Robitoh untuk game over bareng-bareng. Rungkat berjamaah. Jadi Bahar itu sudah game over, itu sudah, dan saya bisa buktikan kalau Bahar sudah game over, mulai dari masalah nasabnya. Di sini umum tentang makna tentang secara umum, tapi tentang si Baharnya benar gak? Dia dari kelompok Balawi, itu dulu. Kalau untuk si Bahar belum masuk ke masalah seperti ini, tentang tolak secara ilmiah, belum masuk ke situ. Ujar Bung Lubis. Poin itu tidak ada. Poin itu tidak ada. Lalu di mana pengkhianatannya Bahar? Udah paham kalian otak mereka seperti apa? Mengatakan si ini pengkhianat untuk membunuh karakternya. Kenapa? Takut kalian kalau Prabowo naik nanti di 2024? Takut kalian gulung tikar? Ada apa? Prabowo itu, Pak Prabowo Subianto itu seorang manusia yang merdeka zahir batin. Jadi sekelas Prabowo aja, yang mantunya almarhum Pak Harto pernah berkarir di militer, di Kopassus, nggak main-main, yang pengalaman perangnya luar biasa, ketua umum Partai Gerindra, capres berkali-kali walaupun belum rezekinya, ya mohon maaf Pak Prabowo, mau diperbudak sama mereka. Kalau tidak mau, Prabowo pengkhianat, bunuh karakternya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.